orang tua kasih masuk di pesantren itu bukan dia membuang kita, melainkan dia menyayangi kita untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di Bincang Santri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang juga istimewa. Langsung saja, ini dia. Siapa namanya? Muhammad Abdul Khabir. Muhammad Abdul Khabir. Abdul Khabir. Muhammad Abdul Khabir berasal dari Makassar. Makassar memang. Yes. Oh, Makassar ya. Di mana Makassar? Di Jalan Tinumbu. Khabir ini sudah berapa lama di pesantren? Sudah jalan 5 tahun. Sudah 5 tahun. Sudah mau 5 tahun ya? Nah, Oh iya, sudah 5 tahun. Berarti sekarang kelas 11. nah, Nah, kelas 11, Masya Allah. Tapi, kenapa masuk pesantren? ingin tujuannya untuk memasukkan orang tua ke dalam surga, menolongnya dan membahagiakannya di akhirat kelak. Masya Allah. Cita-cita yang sangat mulia ini teman-teman. Ya, masuk pesantren tujuannya adalah untuk menuntut ilmu sehingga bisa menyelamatkan orang tua di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Itu cita-cita yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang memang punya perhatian besar terhadap orang tuanya. Baik. Habir. Nah, Hobi? hobinya main tenis. Tenis meja? Iya, tenis meja. Masya Allah. Tenis meja ini hobi yang kebanyakan juga pesantren suka. Baik, hobi. Itu memang hobi dari kecil? Atau baru nanti di pesantren baru hobi itu? Baru di pesantren. Nanti di pesantren baru hobi tenis meja. Kalau dari kecil hobinya apa? Hobinya main game. Main game? Iya. Main game. Iya. Macam itu masih SD itu main game ya? Di apakah itu dulu kalau pergi ke tempat PS bukan? Nah, Ustaz. Oh, berarti suka ke tempat PS dulu? Yes. Di pesantren mau 5 tahun. Ya mau 5 tahun. Terjalan 5 tahun. Berarti tentu pengalaman banyak. Ada hal yang susah untuk dilupakan yang pernah terjadi semenjak hampir 5 tahun ini. Pengalaman pada saat sama beliau, Beliau siapa ini maksudnya? Pak Kiai Pak Kiai. rahimahullah. Pada saat belajar di depan, pada saat sama beliau itu luar biasa beliau jasanya menuntut santri-santrinya untuk berubah ke depannya jadi apa. Ada nasihat yang selalu teringat begitu dari Nah, Pak Kiai. Pak Kiai ini maksud teman-teman adalah Pak Kiai Zaid Abdullah Basalamah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau keluasan di kuburannya dan melapangkan kuburannya dan memberikan cahaya di kuburan. Amin. Apa itu? Ada nasihat dari Pak Kiai? Ustaz, agar selalu rajin belajar, fokus dan selalu taat aturan, perintah orang tua, perintah guru-guru, dan selalu menasihati agar selalu semangat masuk pesantren dan maksudnya orang tua kasih masuk di pesantren itu bukan dia membuang kita, melainkan dia menyayangi kita untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Gitu ya. Masya Allah. Nasihat yang selalu teringat oleh Habir ini adalah itu tadi. Jadi ternyata orang tua memasukkan anaknya di pesantren adalah bukan karena ingin membuang anaknya, bukan. Tapi karena itu adalah tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya sehingga dimasukkan di pesantren, Masya Allah. Sehingga dia bisa belajar bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Itu luar biasa ya, Masya Allah. Baik, Hadir ini kalau di pesantren latihan ceramah biasa. Nah, Apa biasa yang judulnya yang paling sering diangkat ketika latihan ceramah? tentang kematian. Kematian. Masya Allah. Tentang kematian, teman-teman. Itu nasihat yang paling luar biasa. Coba bisa mungkin disampaikan kepada para penonton tentang kematian itu seperti apa yang biasa dia bawakan di dalam ceramah. Bismillah. Bicara tentang kematian,
kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bercerita, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang lelaki dari kalangan Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu mengucapkan salam kepada Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Lalu lelaki tersebut bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya sebelum datangnya kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Baik, teman-teman, itu tadi tentang nasihat tentang seseorang mestinya senantiasa mengingat kematiannya. Karena pada akhirnya semua orang akan meninggal dunia, akan merasakan mati. Baik. Habir di pesantren ini kan sudah lama. Betah, enak gitu. Yes, enak. Kenapa bisa? Karena begitu enaknya kita merasakan makan bersama, tidur bersama, mandi bersama di sumur, dan begitu banyak hal-hal yang lainnya. Bersama ya. Bersama. Namanya pesantren selalu sama-sama, sama teman ya. Masya Allah, yang luar biasa ini kebersamaan di pesantren. Kalau misalnya ada di luar sana ada orang yang tidak mau masukkan anaknya ke pesantren gara-gara mungkin karena makannya dibatasi, tidur dibatasi, itu bagaimana? Karena sebenarnya kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan secukupnya. Jikalau mereka takut kasih masuk anaknya ke pesantren karena hal itu, karena ada pepatah mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita menuntut ilmu itu memang susah, tapi nantinya kita akan meraih hasilnya sendiri. Sebagaimana banyak orang yang dulunya susah, sekarang Masya Allah hidupnya senang, gembira. Karena dia bersusah dahulu, ya, berjuang dahulu. Tidak ada sesuatu dimulai dari yang bagus, pasti dimulai dari yang susah dulu baru bagus. Itu luar biasa ya. Jadi itu nasihat penting kepada mungkin ada orang tua di sana yang tidak mau masukkan anaknya ke pesantren karena hal makanan saja. Ya, itu nasihat bagus bahwasanya ya memang kita harus berjuang, bersusah-susah dahulu untuk meraih kebahagiaan dan kesenangan. Hadir sudah 5 tahun di pesantren, hampir 5 tahun. Cita-citanya apa ke depannya setelah lulus dari pesantren atau mungkin setelahnya? Cita-cita apa? Kalau cita-cita saya pribadi Ustaz, ingin jadi ulama. Masya Allah, ingin jadi ulama. Itu cita-cita yang berat. Makanya yang betul-betul untuk perjuangan. Dia bukan cita-cita ulama itu bukan ringan ya. Kenapa seperti itu cita-citanya? Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita cinta pada Nabi, kita harus ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnahnya. Dan kita menuntut ilmu agar kita tidak sesat di jalan. Karena kita ingin memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ulama yang kemudian mengajarkan orang tentang ilmu ya, mengajak manusia ya, sebagai pewaris Nabi kan seperti itu, dia mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajar orang lain tauhid dan seterusnya, mengajak orang lain supaya jauh dari kesyirikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dari Ananda Habib. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun
الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Baik. Orang tua sekarang di mana? Makassar. Ustaz. Di Makassar ya. Baik. Jadi misalnya orang tua dengarkan atau lihat nonton video kita ini, ada pesan untuk orang tua atau mungkin kesan atau mungkin harapan untuk orang tua ini. Semoga orang tua saya yang nonton, semoga bahagia melihatnya bahwa memang tujuan memasukkannya ke pesantren untuk melihat anaknya sukses ke depannya. Baik. Ya, kita doakan semoga orang tua dari Habir ini senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Diberikan umur yang panjang, dimudahkan rezekinya dan diberikan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu. Baik. Dan kita doakan juga Habir semoga betah di pesantren sampai selesai, kemudian setelahnya menjadi betul-betul orang yang berguna untuk agama ini, negara kita tercinta, dan untuk orang tuanya nanti di dunia dan akhirat seperti yang dicita-citakan. Tapi teman-teman, itu bincang kita di siang hari ini dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.